Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari pada pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya minggu depan dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GBI Jemaat Sion pada jam 10 pagi. Demikian Sion News edisi 19 Juli 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam ruang kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah online kita saat ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh bersatu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah online saat ini. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semuanya itu yang terbaik yang boleh kami alami. Kami bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan, ibadah online saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati, pemimpin pujian, penyanyi, dan juga para pemain musik, dan terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin, membimbing kami semua. Kami pun menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang tergabung di GBI Sion Banjarbaru, yang saat ini ibadah di rumah masing-masing, dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu pun memimpin dan membimbing jemaat-Mu semua, sehingga sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu boleh memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mulaikan ibadah online saat ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Juru selamatku, dalam janji-Mu
Samalah kita katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya Kau nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian sama-sama, katakan, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya besar setia-Mu Tuhan. Katakan, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya Kau nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari nyanyi bagi Tuhan, oh bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Tuhan. Amin. Katakan bagi Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, katakan sungguh berharga. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Naikkan pujian bagi Dia. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami ini kami Tuhan, pujian kami hanya bagi Engkau. Angkat hatimu, angkat suaramu, mari sembah. Jemaat online, mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau jaga setiap kami, Kau sertai setiap kami Tuhan. Haleluya. Sembah Raja atas segala raja, Dia Tuhan atas segala Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami
hidupku dalam janji-Mu, kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia dan anugerah yang Kau berikan pada kami, sehingga kami nantiasa bisa bertemu satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami sekalian, karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami, sehingga dalam langkah kami di dunia yang fana ini, kami nantiasa tidak tersandung atau jatuh. Karena firman-Mu nantiasa mengingat dan mengajarkan kami, firman-Mu menerangi setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Karena firman-Mu berkuasa menembus segala ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Seluruh kami sedang jemaat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita akan membukakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka dalam kitab Mazmur. Pasal yang 126, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Perikop yang ada di sana adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ziarah ini adalah dilatar belakangi oleh keadaan orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan. Karena dalam pembuangan mereka benar juga merasakan bagaimana Tuhan menolong dan memelihara mereka. Sehingga ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka berasa bahwa dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Tuhan telah memulihkan keadaan mereka. Telah memulihkan Sion. Sion adalah kota kebanggaan orang-orang Israel. Nah, ketika mereka bisa pulang, mereka begitu bahagia. Mereka begitu bersukacita. Kenapa? Meskipun mereka dalam pembuangan selama 70 tahun, tetapi sekarang mereka bisa menikmati kembali di tanah kelahiran atau di tanah leluhur mereka, yaitu Yerusalem. Nah, kita melihat bahwa mereka begitu bersukacita karena Tuhan mengizinkan mereka pulang kembali. Tuhan telah memulihkan keadaan mereka. Setelah selama 70 tahun mereka berada di Babel dalam rangka didikan yang Tuhan berikan bagi mereka. Sekarang waktunya Tuhan mengembalikan mereka untuk kembali membangun kota Yerusalem. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka membangun kota Yerusalem, bukan tidak ada hambatan atau tantangan. Kenapa? Karena ketika mereka sedang semangatnya, sedang bergairahnya untuk membangun kembali kota mereka, tiba-tiba ada musuh-musuh mereka tidak menyukai keadaan mereka. Musuh-musuh mereka menentang.
usaha mereka untuk membangun kembali kota Yerusalem. Sudah sekalian bisa membuka dalam kitab Nehemia pasal yang keempat. Di sana bagaimana usaha dari musuh-musuh mereka yaitu Sanbalat dan Tobia ingin menggagalkan rencana mereka untuk membangun kota Yerusalem. Tetapi di tengah keputusasaan mereka, di tengah kegalauan hati mereka yang tadinya begitu bersemangat untuk membangun kota Yerusalem, tiba-tiba mendapat tantangannya begitu berat dari musuh-musuh mereka sehingga mereka mulai lemah. Mereka mulai tidak bersemangat lagi. Mereka mulai putus asa. Tetapi di dalam keputusasaan mereka, dalam keraguan dan kebimbangan mereka, Tuhan mengutus nabinya untuk memberi mereka semangat kembali, mengingatkan mereka kembali untuk tidak berputus asa, untuk jangan takut kepada musuh-musuh mereka, sehingga mereka bersemangat kembali. Ya, kalau saudara membaca di kitab Hagai, bagaimana Hagai memberi mereka semangat, memberi mereka motivasi, sehingga mereka orang-orang Israel membangun kembali kota Yerusalem dan temboknya. Dan di bawah pimpinan Nehemia, pembangunan itu terus berjalan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Nehemia, sehingga dia bisa mengerahkan, mengatur bagaimana cara mereka sambil bekerja membangun, sambil ada juga tenaga yang berjaga-jaga. Kalau musuh datang, mereka akan segera menghadapinya dan mengadakan perlawanan. Mereka tidak boleh takut, mereka tidak boleh gentar, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Nabi-nabi Tuhan beri mereka semangat, sehingga mereka tidak takut untuk melakukan pekerjaan ini kembali. Meskipun dikatakan tangan kiri melakukan pembangunan dan tangan kanan memegang senjata. Artinya mereka selalu siap sedia, mereka selalu waspada. Dan juga ada orang-orang yang berjaga-jaga ketika ada sebagian sedang membangun, tapi ada sebagian juga yang sedang melakukan tugas patroli atau berjaga-jaga menghadapi kedatangan musuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Israel pulang dari pembuangan, banyak pengalaman buruk yang mereka alami. Tapi mereka tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saya dan saudara ya tidak dibuang secara fisik, tapi kita seringkali terbelenggu dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang besar atau mungkin dalam kehidupan kita karena kita terbelenggu sehingga membuat kita kecewa atau sedih. Yang membuat kita terbelenggu adalah dosa. Tapi kita perlu bersyukur dan bersorak-sorai. Dikatakan kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib telah membebaskan kita dari tawanan dosa, dari belenggu dosa. Kalau orang Israel ditawan secara fisik, kita, saya dan saudara pada masa kini dibelenggu atau ditawan. Bukan secara fisik, tapi kadang secara rohani, mental kita kadang terbelenggu atau terkungkung, tidak bebas, tidak merdeka. Kita dikatakan ketika kita berada dalam belenggu atau tawanan, tadi tawanan dosa, tawanan oleh iblis, kita setelah dibebaskan oleh kematian Yesus di kayu salib. Juga seringkali kita ditawan oleh pikiran kita, ditawan oleh sikap kita, sehingga membuat kita tidak menjadi orang yang berhasil. Kita seringkali menjadi minder. Pikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Seringkali kita juga menjadi orang yang pesimis dalam hidup ini. Kenapa? Karena pikiran kita masih ditawan, dibelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh pikiran-pikiran negatif yang dipakai oleh iblis, sehingga membuat kita tidak bisa maju, membuat kita tidak punya pikiran yang positif, sehingga kita seringkali mengalami kegagalan demi kegagalan. Atau mungkin kita dibelenggu atau kita tertawan karena perbuatan kita sendiri. Kita melakukan pergaulan, mungkin pergaulan kita tidak baik sehingga menawan kita atau membelenggu hidup kita, tidak bebas, tidak merdeka. Pikiran kita karena keputusan kita yang keliru atau salah. Mungkin kita
seperti tidak mampu menghadapi kenyataan yang seperti itu dalam belenggu tersebut, kita mulai putus asa. Karena mungkin kita sakit sehingga sakit kita itu tidak sembuh-sembuh. Kita terbelenggu oleh sakit sehingga kita mulai lemah. Kita mulai putus asa. Kita mulai ragu-ragu apakah Tuhan mampu menolong atau tidak. Atau mungkin karena keadaan ekonomi kita mulai merosot sehingga kita terbelenggu, pikiran kita terbelenggu. Hari demi hari semakin sulit. Enggak mungkin saya bisa berbuat hal yang baik karena saya latar belakangnya sudah tidak baik. Kita terbelenggu oleh masa lalu dan itu menghambat kita untuk maju, menghambat kita untuk berhasil dalam segala hal. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata, aku mengirim kepadamu seorang penolong. Supaya apa? Yaitu Roh Kudus, supaya saya dan saudara meskipun kita terbelenggu, Yesus sudah melakukan pembebasan kepada kita dan Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Jangan berpikiran negatif, percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Bersemangat, berpikiran positif. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti pengalaman orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan. Kemudian yang kedua dikatakan Tuhan akan memulihkan. Kata-kata memulihkan itu artinya mengembalikan kepada posisi yang sempurna atau posisi awal. Dan sini dikatakan bahwa mereka menabur dengan mencucurkan air mata dan kemudian akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kenapa dikatakan demikian? Ada tangisan, ada sorak-sorai. Ada tangisan, ada sorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berperan di sana. Kenapa orang menabur dengan mencucurkan air mata? Karena ketika menabur mengolah lahan pasti mengeluarkan keringat dan pasti berjerih lelah. Mungkin tanah yang diolah itu tanah yang gersang, tidak subur. Atau juga ketika nanam tanaman atau benih atau apa saja tidak menghasilkan karena banyak hama yang menyerang. Ya, bisa aja ada hama-hama seperti belalang atau hama-hama yang lain. Atau bisa juga kenapa menangis mencucurkan air mata, bisa saja karena keadaan alam. Ya, kalau hujan terus-menerus maka tanaman apapun akan tidak bisa tumbuh. Dia akan menjadi layu dan buruk. Ya, kalau saudara lihat orang nanam padi, kalau sawahnya terendam air berbulan-bulan, maka padi itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Dia akan layu dan buruk. Atau sebaliknya, kalau cuaca atau keadaan alam itu panas terus-menerus, berkemarau panjang, maka padi itu pun tidak bisa tumbuh dengan baik. Dia akan layu dan mati. Nah, bagaimana orang yang sudah berjerih lelah, orang yang sudah bekerja membuka lahan dengan begitu susah payah dan capek, melihat keadaan demikian dia pasti menangis. Dia pasti bersedih. Dan yang menabur benih dikatakan dengan menangis. Kemudian dia pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memulihkan. Kalau Tuhan memulihkan meskipun tadi dia berladang, dia bercocok tanam tapi seakan-akan hasilnya tidak ada, tapi Tuhan bisa sisa-sisa, ya. Misalnya kemarau panjang tapi ada sisa-sisa padi yang masih hidup, atau mungkin pohon-pohon atau tumbuhan atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang ditanam, tapi ada masih hasilnya, yang tumbuh tersisa masih sedikit. Tuhan bisa mengembalikan yang sedikit itu, akan mampu mengeluarkan hasil-hasil yang banyak, akan mampu menghasilkan seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang memulihkannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini, mari kita belajar bagaimana seperti orang
Israel ini. Namun sebelum itu kita lihat lagi ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di sini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanah Negeb itu kalau lihat di kamus Alkitab adalah tanah yang gersang, tanah yang kering, tanah yang tandus. Sangat sedikit di sana terdapat curah hujan. Namun ketika Tuhan memulihkan, tanah itu bisa menjadi tempat tanah peternakan yang subur. Kemudian bisa dialiri oleh air. Kenapa? Karena Tuhan yang memulihkannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengadakan sehingga itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga tanah Negeb bisa ditempati, bisa dipakai untuk memelihara ternak karena subur, banyak rumputnya, dan orang juga bisa hidup di sana. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti itulah bagaimana kalau ketika kita memohon, Tuhan memulihkan keadaan kita. Meskipun kita sudah tidak punya harapan untuk, mungkin ibu bapak sekalian punya usaha tapi selalu merugi. Mungkin sudah pesimis. Adakah kira-kira harapan supaya usaha ini bisa berkembang? Atau ketika kita mengalami rasa sakit, sudah berobat kemana-mana, minum obat banyak, berbagai merek, tapi tidak juga sembuh-sembuh. Kita menjadi pesimis. Kita menjadi mulai putus asa. Atau saudara kalian dalam sekolah kita sudah belajar sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh, tetapi toh kita tidak bisa meraih sukses atau naik ke kelas dengan ranking yang terbaik. Atau kita sudah berusaha melamar pekerjaan ke sana kemari, tapi kita belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah mulai putus asa. Kita sudah mulai khawatir. Kita sudah mulai bimbang, apakah Tuhan masih sanggup? Apakah ada pertolongan dari Tuhan? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan orang Israel, mereka menjadi semangat dan mereka mulai berhasil. Sehingga orang mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersorak-sorai. Ayat di atasnya, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yang dimaksud orang-orang ini adalah orang-orang Israel. Karena kalau melihat latar belakang mereka, mereka baru pulang dari pembuangan, mereka tidak memiliki apa-apa. Susah. Kalaupun mereka bisa membangun, itu pun bantuan dari Kores atau orang-orang Media Persia. Meskipun demikian dikatakan orang mengatakan, membuat sebuah pengakuan orang-orang sekeliling mereka, Tuhan dikatakan di sana melakukan perkara besar kepada orang ini. Nah, seperti itu pula keadaan kita ketika Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara, orang-orang di luar Tuhan akan mengatakan kepada kita, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya, dalam hidup dia, dalam hidup bapak itu, dalam hidup bapak ini, atau dalam hidup keluarga ini. Kenapa? Karena Tuhan memulihkan. Kenapa Tuhan bisa memulihkan? Karena kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena kita dalam kelemahan kita seperti apa lemahnya, atau kita hampir di titik nol, kita dalam keputusasaan kita mungkin hampir titik nol, Roh Kudus dikatakan Tuhan kirim untuk menghibur kita, untuk memberi kita semangat, untuk memberi kita gairah lagi untuk menjalani hari-hari kita, untuk menggumuli apa yang sedang kita gumuli. Mungkin kita sedang mencari pekerjaan, belum dapat-dapat, tapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita, semangat, sabar, ada yang waktunya, Tuhan berikan yang terbaik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, mungkin kita merasa sakit, tapi kita tetap berharap pada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan kita. Ketika kita dalam keadaan lemah, ketika Tuhan memulihkan kita, kita menjadi kuat, semangat, dan kita selalu harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Ketika kita sakit, kita harus berkata, Tuhan aku sembuh. Mungkin ketika kita dalam kekurangan, Tuhan aku hidup berkelimpahan. Ketika kita dalam keadaan banyak masalah, problema, Tuhan telah buka jalan.
itu kita memiliki pikiran positif. Sehingga dengan demikian Tuhan memberkati perkataan kita. Tuhan memulihkan keadaan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pergumulan kita di dunia yang fana yang serba susah sekarang ini, jangan putus asa. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan. Dan tetap kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Maka kita harus tetap bersuka cita. Puji Tuhan, saudara sekalian sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berkati kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan.
bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menyembah, kami boleh memuji Tuhan di dalam ibadah kami pada saat hari ini. Bapa, pada saat ini, biarlah Tuhan setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kiranya yang memberkati setiap kami. Boleh kami lebih lagi dalam untuk menyembah Tuhan. Bapa, saat ini juga Tuhan, di dalam kerendahan hati kami, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Ini kami bawa Bapa dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa sukacita. Biarlah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, setiap anak-anak Tuhan yang memberikan Tuhan dalam kekurangan dan dalam kelebihan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Tuhan yang pelihara kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami boleh tetap menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kiranya Engkau yang memakai persembahan ini untuk menjadi Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memerlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aman bersama Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri semua. Kita akan berdoa, kita tutup ibadah kita, sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaanmu, Tuhan melihat ketaatanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.